tari Zapin Rebana adalah tari Zapin kreasi baru, di mana di antara rentak kaki dari tari Zapin diseling dengan memukul rebana kecil yang ada dalam genggaman. Musik pengiring tari Zapin berirama padang pasir atau daerah Timur Tengah yang mengandalkan bunyi akordeon, gitar, biola, gendang, dan juga gong. Musik pengiring tari Zapin berirama padang pasir atau daerah Timur Tengah yang mengandalkan bunyi akordeon, gitar, biola, gendang, dan juga gong. Pada tari Zapin Arab, musik pengiring hanya menggunakan alat tabuh marwas atau gitar gambus. Tari Manimang Bulan. Ini adalah tari klasik Banjar, Kalimantan Selatan yang mendapat sentuhan baru dan sering dipentaskan sebagai tari penyambutan tamu agung yang datang ke Kalimantan Selatan. Penciptaan tarian ini terinspirasi dari aktivitas masyarakat Banjar dari pagi hingga petang, di mana mereka wajib berjuang tanpa lelah meskipun jodoh, maut, dan rezeki sudah diatur oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tarian diiringi musik menggunakan alat musik utama berupa alat musik petik panting yang dimainkan bersama kendang, kempul, gong, marawis, dan juga ketipung. Wah, spektakuler. Keren banget, tepuk tangan dulu untuk penampilan yang luar biasa. Wow. Waduh, Atia, aku terpesona tadi loh. Sama aku? Sama tariannya. Oh, kirain sama Kalau kamu mah aku. udah biasa, walaupun hari ini kamu cantik sekali. Iya dong, aku pakai baju dari ini Kepri. Kepulauan Riau ya? Betul sekali. Kalau Kamu? aku dari Kalimantan Selatan. Oh, nih. Banjarmasin. Temennya Ian. Tadadam, tadadam. Iya betul, Ian Kasela ya. Sapa dulu dong yang ada di Boleh. rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam budaya. Senang sekali pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali tentunya bersama kami berdua di acara kesayangan kita semua, yaitu Bunga Khatulistiwa, Ragam Seni dan Budaya Indonesia. Ih, luar biasa Bagus ya. Reza, acara ini seperti biasa ya. Ini memberikan informasi yang mendalam, mengupas tuntas mengenai budaya-budaya Indonesia. Dari makanannya, sastranya, wastranya. Terus pokoknya semua deh lengkap ya Reza. Betul, termasuk juga alat musik tradisional. Dan Ya. khusus hari ini kita akan membahas temanya adalah alat musik petik tradisi dari dawai berpijar untuk negeri. Wow, keren banget. Dan hari ini kita akan mengupas dua alat musik petik, yakni alat musik gambut atau gambus belalang dari Kepulauan Riau dan juga panting dari Kalimantan Selatan. Betul sekali. Nanti kita akan berbicara juga dengan narasumber kita tentunya di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bunga Khatulistiwa, Ragam Seni dan Budaya Indonesia. Tarian Zapin Kipas menggunakan gerakan dasar tari Zapin yang memainkan langkah kaki dinamis dan berpola. Dilakukan berpasangan atau berkelompok sehingga terlihat indah dan menarik. Diimbangi dengan gerakan tangan memainkan kipas secara ritmis dan dinamis. Kipas ini dipakai sebagai perlambang perisai yang melindungi penari dari mara bahaya.
meriah banget kan Kepulauan Riau. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk teman-teman penari kita. Waduh, tahan di sini dulu ya. Luar biasa. Aku mau nanya-nanya nih sama penarinya. Aku ke tengah boleh nggak nyelip? Boleh. Nyelip, halo. Aku udah kenalan tadi. Aprilia, iya. halo. Ini barusan kamu nari apa ya Aprilia? Japin Lenggang Kipas. Oh, Zapin Lenggang Kipas namanya. Karena itu dia bawa kipas. Betul, Ya. kalau bawa yang lain bukan. Kalau bawa apa? golok namanya tari golok tadi. Lenggang golok. Lenggang golok Jadinya, ya. betul. Oke. Ini kalian nih udah berapa lama sih narinya tadi aku lihat kayaknya keren banget, kompak banget. Siapa yang mau jawab coba? Coba. Untuk latihan tarinya sih untuk tarian ini sekitar 3 bulanan. Wih, 3 bulan. Tapi kalau jangka waktu kita latihan 1-2 tahun. 1-2 sampai 2 tahun. Wah. Umurnya pada berapa nih? Aku 15. Hah? 15 tahun udah nari loh. 15 sudah. Masuk TV lagi. Kamu nari dari umur berapa? 2 tahun? 4. Enggak mungkin dong 2 tahun dia baru Belum belajar. bisa jalan. 4 Jalan tahun. masih terbata-bata. Wah, luar biasa. gitu. Yang ini lah aku paling kasihan sama dia. Kenapa? Kamu tadi waktu make up harusnya pakai setting spray sayang. Jadi Kenapa biar tuh? keringetnya enggak terlalu kayak biji jagung gitu. Di sebelah aku gini deh. Kamu kepedesan. Nggak ya? Capek dong Kak Reza gitu. Oke. Keren banget. Kamu umur berapa? 11. 11 tahun sebelahku. Ya ampun, Aku 11 imut-imut. tahun masih ngapain ngerjain PR. Itu juga gak selesai Keren. PR-nya kan? Ya, itu juga gak selesai, nyontek. Yang paling muda berarti siapa kamu? 11 tahun? Iya paling muda ya pasti ya. Keren Ya banget. ampun, Yang mana yang Oh, ini? itu udah paling lagi pojok ujungnya. berapa? Berapa kamu? Berapa 10. tahun? 11 juga. Oh beda bulan. Iya beda bulan Keren ya. ya. Oh beda. keren banget. Tapi ini tadi tariannya tuh udah diiringi dengan gambus belalang loh. Betul. Keren kan? Nah setelah ini Makasih kita ya. akan bicara ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita yang telah di studio juga. Kami persilakan juga untuk naik ke atas panggung. Ada Bapak Anusirwan SSK MSN selaku Ketua Prodi Etnomusikologi IKJ dan Bapak Surya Edi Esos Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Jakarta. Silakan Pak. Baik, terima Teman-teman kasih penari, silakan adik-adik kembali. penari. Dilap ya Boleh mukanya turun sayang ya. panggung saya. Halo Bapak. Apa kabar? Selamat datang Bapak, selamat datang. Silakan Bapak duduk, boleh satu Silakan, di Pak. sana, satu di sebelah Bapak saya. di sebelah sini, Bapak sebelah sini. Jadi kami akan mengapit Bapak di dalam, Bapak boleh, di saya sebelah di dalam, pojok. Pak. Di sebelah Bapak- sini Pak, duduknya Bapak. Enggak, iya. Bapak di sini, Bapak di sini. Nah, gitu. Enak kan Inilah duduknya. yang namanya Jadi demam saya, panggung, karena guys. kalau Bapak di sana, Atia di tengah-tengah nanti Pak. Saya masa berdiri Pak, saya di sini Pak. Baik, ada Pak Anusirwan dan Pak Surya Edi ya. Betul. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol mengenai alat musik gambus tentunya ya. Oke, aku mau tanya dulu, sesungguhnya alat musik yang disebut gambus itu seperti apa sih Pak? Apakah itu untuk alat musiknya atau genre-nya? Silakan, Pak Anusirwan mungkin silakan. Ya, baik, terima kasih. Sebenarnya gambus itu dah alat musik ya. Oke. Ya, konon katanya berasal dari Timur Tengah dan berkembang pesat di Indonesia. Nama secara skala besarnya itu gambus. Tetapi bermacam-macam nama alat tersebut. Ada yang namanya panting, ada namanya penting, ya, ada namanya dambus dan sangat bermacam-macam namanya. Kalau di Kepri sendiri itu namanya gambus tanpa embel-embel. Tanpa misalnya gambus belalang gitu ya. Enggak seperti itu. Dia gambus saja kalau di Kepri. Oh. Di Anambas seperti itu. Oke, terus ciri utamanya nih Pak dari gambus belalang atau gambus tadi. Itu tuh, oh ya maaf mic-nya. Bapak satu lagi udah ada Sudah mic-nya. ada mic-nya Oh di sini, sudah ada. cuma belum dipegang. Tenang Iya, saja, kamu ngumpetin aman. aja Reza. Enggak, kan belum bicara beliau Oh ya. iya. Oke. Jadi ciri utamanya apa sih Pak alat musik gambus yang dari Kepulauan Riau ini dan bagaimana kisah kelahirannya sejarahnya Pak? Waduh. Waduh berapa nih Pak? Ya kisah kelahiran itu Ya. memang sulit kita untuk Ya. ngomongnya ya. Karena itu butuh penelitian yang sangat panjang. Dan ini sudah menjadi sebuah tradisi bagi masyarakat kita. Biasanya dalam bentuk, terutama di bagian kepala. Kepala gambus itu bermacam-macam. Kalau misalnya di Sumatera Utara itu namanya gambus belalang. Ya, dan itu sebutan nama belalang. Mungkin kepalanya itu berbentuk kepala belalang. Oke. Dan kalau di Bangka Belitung itu dambus, kepalanya itu pakai tanduk kijang. Wow. Bermacam-macam bentuknya. Agak Jadi susah biasanya di carinya kepala. tuh ya Pak ya, kalau tanduk kijang ya. Oh masih ada yang produksi. Masih ada kok. ya? Masih ada yang produksi. Oke. Jadi eh, dari bentuknya. Dari bentuknya. Ya Ah, bentuk betul. kepala terutama.
Oke, Iya. tapi kalau misalkan musik sendiri di Kepulauan Riau tuh sebagai apa hiburan saja kah atau juga sebagai sarana pendidikan Atau bagian ataupun, dari budaya atau seperti norma-norma apa? dan lain sebagainya. Ya kalau kita cerita masalah gambus ini sendiri dan pada awalnya itu adalah alat untuk penghibur diri gitu ya. Lebih banyak kepada seni tutur sebenarnya. Ya. Seni tutur ya, berarti Iya. penyampaian tadi kita bisa katakan juga memberikan penyampaian norma-norma juga Ya, bisa melalui itu ya, bercerita ya. Iya. Iya. Oke, sekarang mungkin kita beralih ke Bapak Edi. Surya Edi atau Pak Surya atau Pak Edi saya panggilnya Pak? Pak Pakai Edi. mikrofon. Nama lengkap Surya Edi. Surya Oh, Pak Edi. Surya Edi. aja. Panggilannya Edi, Pak Edi. Pak Edi, kan. Takutnya kan nanti dipanggilnya Pak Surya, saya salah panggil. Iya, ya. betul. Pak Edi, mungkin kita lebih ke apa namanya pemerintahan gitu ya. Kalau kita boleh tahu program apa saja yang sudah dikembangkan oleh pemerintah ini mendukung Kepulauan Riau ini. Baik, terima kasih. Ya, Sebelum saya menjawab sebagai putra Melayu yang berasal dari tanah Bunda Melayu, ya. saya mau berpantun dulu. Ah, ya? boleh. Ini Boleh dia ya? nih, ini Boleh dia nih. berpantun? Ya, Ini. boleh dong. Cara silakan. cepat biar dibilang cakep nih. Cakep, enggak dong. Kan Kepri. Enak rasanya si buah durian, Cakep. enak dimakan di tepi danau. Artinya Pak? Terimalah salam kami, wahai pemirsa TVRI sekalian. Salam hormat dari Provinsi Kepulauan Riau. Wah, tepuk tangan dong. Luar biasa. Keren. Baik. Balas dong Reza, enggak ya? Tunggu. Hati ya. Iya. Ini Bapak nggak bilang kalau mau pantun. Oh, iya, iya. Otomatis nggak nyiapin Belum juga. persiapan. Iya, benar, Mohon maaf benar, ya nggak ada balasannya, nggak ada pulsa soalnya saya Pak. Ya silakan langsung dilanjut aja Pak. Siap, Ya, siap, gimana, siap. Pak, jawabannya Terima tuh, Pak? kasih Mas Reza, Mbak. Iya. Kami dari Provinsi Kepulauan Riau di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur saat ini, Bapak Ansar Ahmad dan Ibu Marlin Agustina, untuk terkait pembangunan kebudayaan, khususnya yang berkaitan dengan kebudayaan Melayu, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau saat ini tengah memprogramkan melakukan revitalisasi Pulau Penyengat. Nah, Pulau Penyengat itu merupakan ikon warisan budaya Melayu, Kerajaan Melayu Riau Lingga, karena Kepri khususnya Lingga itu adalah pusat Kerajaan Riau Lingga dulunya. Nah, itu akan dilakukan revitalisasi pada tahun 2022 ini. Nanti kawasan Pulau Penyengat yang ada saat ini itu akan dibikin gemerlap. Oke. Jadi kawasan wisata begitu betul Pak? Jadi betul, karena memang kalau sampai ke Kepulauan Riau, ke kota Tanjung Pinang, ibu kota Provinsi Kepulauan Riau, Ya. kalau tidak mampir ke Pulau Penyengat, itu dianggap tidak sampai ke Tanjung Pinang. Oke, Nah, itu dari sebagai wisatanya ya warisan Pak ya. budaya Melayu, pemerintah Provinsi Kepri berkomitmen untuk menjaga dan merawat dan mengembangkan sebagai warisan budaya Melayu, wisata heritage. Nantinya akan dikembangkan sedemikian rupa mulai dari kedatangan sampai untuk berziarah atau menikmati wisata budaya dan wisata religi di Pulau Penyengat. Baik, Ya. Pak Edi, tapi kalau Silakan, misalnya ya. ke sana bisa lihat gambus dong Pak? Oh pasti. Pasti ya, kita kan Kalau mau gambus, melihat karena aslinya. bagian dari Kepri juga, bagian dari Melayu. Wah, Tapi keren berarti yang banget. ditonjolkan adalah yang di pulau yang direvitalisasi itu seberapa luas yang ditonjolkan itu Pak? Ataukah semuanya atau hanya satu titik saja? Semua saja, semuanya. Jadi di dalamnya juga ada masyarakat juga di sana. Itu di dalamnya selain Masjid Penyengat yang simbol utamanya itu juga terkait yang ada makam-makam ya di sana, itu juga akan dipugar, dirawat lagi. Dan tak kalah pentingnya adalah transportasi Menuju ke yang sana, menuju ke Pulau Penyengatnya dari Luar kota Tanjung biasa. Pinang itu sekitar Wah. lebih 5 dan 10 menit. Itu ada nama alat transportasi air namanya pompong.
pompong itu sampan yang pakai mesin. Oke. Baik, Itu. masih banyak Dan sekali itu akan ya yang dipercantik. Akan dipercantik ya. masih banyak sekali. ya. Oh iya Oh dong. ya, Hati-hati ya. silakan datang ke Tanjung Pinang. Betul. Nanti Pak, Kepulauan Riau. Masih banyak sekali yang mau kita ajak undangannya ngobrol. Bapak ya Pak ya. Siap. Saya siap Ih, dikirimi betul. tiket Pak. Siap. Ya, pokoknya kita bakal lanjut ngobrol lagi nih Reza. Sebelumnya terima kasih banyak Bapak-bapak Terima kasih sudah banyak hadir Bapak-bapak di telah sini. hadir. Sayang sekali agak sempit waktunya Pak ya. Nanti kita ngobrol lagi ya. Jadi gimana Ja? Kita lanjut lagi abis Kita ini? lanjut di segmen selanjutnya dengan daerah saya, Kalimantan Selatan. Ya, tetap Oke. bersama kami di Bunga Katulistiwa. Ragam Seni dan Budaya Indonesia. Tari Tirik Lalalan merupakan tari tradisional masyarakat Banjar yang masuk dalam tari hiburan pergaulan dan tari romantik dan ditarikan secara berpasangan. Tari ini menggambarkan seorang pria yang membujuk rayu seorang wanita yang dicintainya agar diizinkan pergi merantau. Namun, sang wanita tidak mengizinkannya. Tari ini menggambarkan seorang pria yang membujuk rayu seorang wanita yang dicintainya agar diizinkan pergi merantau. Tari ini biasa diperagakan untuk menyambut tamu kehormatan atau pejabat
atau diperagakan dalam rangka perayaan Hari Besar Daerah atau Hari Besar Nasional. Coba panggil dulu deh tuh penarinya. Wow, luar biasa. Panggil Aku dulu. panggil satu. Sini dulu tuh. Satu, siap. Semua aja di sini deh. Boleh deh, gitu semua ya. deh. Kita, Itu barusan tarian dari Kalsel ya. itu Tiri tarian, Lalan. apa namanya? Tiri Lalan. Tiri Lalan. Iya, Oh, ya. betul. Sini coba boleh. Ayo sini kita maju-maju. Ini memang harus pasang-pasangan gitu ya? Nah ini yang mau aku tanyakan ya, biar aku menarik bertanya sekali. dengan penari kita. Coba. Silakan, Aku di sini mana? kakak sebelah aku, sebelah Di aku. tengah sini agak Maju majuan. nggak apa-apa, kita Oh, nggak takut gigit. semua. Ya, Aku mungkin kali yuk. ini ya, ini aku ketemu sama kepala sukunya ini, Kepala Mas suku Boy nih. ini. Dia lari. Gimik terus, gimik terus. Sini ya sini. Dasar ya. Sini. Ah, Ya, sini. Nah, coba. Mas Boy, aku mau tanya ini kalau aku lihat tariannya kan pasang-pasangan begini ya. Ini pasangan beneran atau bukan nih? Ada yang beneran, ada yang enggak. Serius? Yang beneran yang mana? Kita serius nih. Waduh, Takut. ini emang berpasangan ini sulit nggak sih kalau misalkan ya partnernya sakit diganti gitu gimana? Ya kalau untuk masalah ganti masih bisa, yang penting menguasai tarian ini pastinya dan harus menemukan chemistry dalam berpasangan ini. Karena ini adalah ceritanya ini seorang raja atau pangeran merayu pasangannya, istrinya, permaisurinya untuk dia izin bertugas seperti itu. Jadi merayu pamit bagaimana ya. mau pamit seperti bagaimana nih, ayo izinkan aku pergi seperti itu. Jadi benar-benar yang dipandang, dirayu, nanti tiba-tiba kan ada pasangan berbelakangan seperti itu. Ah enggak mau. Iya tadi Jadi ada mau, enggak, jangan kayak gitu. merajo Nah, gitu ya tuh. Dengar nggak seperti tadi Za? Gitu Jadi, jangan ngambek. Kata-katanya gitu, pun menyesuaikan dengan ku peluk, itu peluk gitu. Terus ku tinggalkan, jadi ku tinggalkan itu kan yang berbelakangan ku tinggal. Jadi situ chemistry-nya bercerita gitu, jadi alur ceritanya. Luar biasa. Tapi kalau dilihat dari endingnya tadi nggak jadi berangkat kerja itu, masuk kamar lagi tuh tadi kayaknya ya. Perpesan terakhir dulu kali ya. Tapi Baiklah. tadi tuh diiringi dengan alat musik panting loh. Betul. Nah, kami akan berbicara juga dengan narasumber kami telah di studio. Kami bersama naik atas panggung. Ada Bapak Nanang Irsandi SPD selaku penggiat seni Kalsel di Anjungan Kalsel Taman Mini Indonesia Indah. Dan juga ada Bapak Amar Afrizal SSK, periset dan pengarsip musik tradisi. Silakan naik ke atas panggung, Bapak-bapak silakan untuk Terima menari kasih, kembali ke belakang. penari-penari. Ke belakang apa ke sini? Ke Ya udah belakang boleh. Silakan kembali ke Dadah, kamarnya terima tadi kasih ya. Kakak Boy dan teman-temannya Oke, ya. Dan selamat datang pasangan-pasangannya. Bapak, apa kabar? Silakan. Halo Bapak, selamat Silakan. datang. Boleh satu di sini, Silakan. satu Ih sebelah gondrong sana. luar biasa. Seniman banget. Seniman Biasanya banget. kalau gondrong-gondrong seniman. Silakan duduk. Kok suami kamu enggak, Ati? Hah? Suami kamu enggak, Ati? Ya? Siapa? Enggak gondrong suami kamu? Ah, dia kan aku yang minta. Oke, ih seru banget nih. Iya, kita mau bicara mengenai alat musik yang keren banget. Ini panting ya, betul ya, alat musiknya panting. Ini kabarnya asli karya putra Kalimantan Selatan. Bagaimana kisah kelahirannya musik ini? Silakan. Ya, panting sendiri sebenarnya kalau di wilayah lain gambus ya. Kalau di Kalimantan Selatan di Banjar penyebutannya panting. Ada hubungannya dengan kearifan lokal di wilayah Banjar. Gitu. Kalau kita tarik ke belakang secara kesejarahannya sangat berhubungan dengan agama Islam masuk ke wilayah Banjar yang dibawa oleh pedagang-pedagang dari Arab. Gitu. Ini hubungannya dengan pencarian rempah gitu, pada abad ke-16 gitu. Oke. Ya. Awalnya di sana. Berarti ada kemiripan dengan gambut itu mirip atau memang sama gitu, dia adaptasi aja? Secara bentuk sama, tapi ada bagian spesifik yang membedakan antara gambus dengan panting. Seperti di bagian, kalau panting di
di kepala seperti Kepalanya, itu ada ukiran, ukirannya full, terus kemudian di bodinya juga ada ukirannya full. Itu dan tentunya cara memainkannya yang berbeda dengan Beda juga. Oh beda juga. Jadi memang nih keduanya berarti melalui proses akulturasi budaya ya dari Arab dan juga dari Melayu gitu loh Reza. Tuh. Dan ini biasanya panting ini tuh dimainkannya secara solo atau memang harus grup gitu? Ya, pada awal masuk ke wilayah Banjar dimainkan secara solo. Oke. Jadi si pemanting ini, pemetik panting ini dia memetik panting sekaligus melantunkan pantun nasihat gitu. Oh, nah, baik. terus berkembang sekarang menjadi bentuk 3 orang yang ditambahin alat musiknya lagi seperti babun yang gendang itu. Oke. Terus kemudian ada gong. Nah, terus berkembang lagi menjadi ensemble, ada biola, ada tamborin, ada simbal. Agar lebih meriah mungkin Iya. itu ya, ada tambahan-tambahannya. Iya. Tuh, artinya memang basicnya mungkin ya ada kemiripan tadi Atia bilang ya akulturasi tapi ada pengembangan lagi. Nah, Iya. sekarang kalau kita bicara dari segi pemerintahan sendiri, di Kalsel ini adakah pengembangan dan penyebaran informasi tentang alat musik ini Pak? Mungkin Pak Amar di sekolah mungkin atau di instansi pendidikan yang lain, silakan. Ya, terima kasih. Untuk pengembangan musik panting di Kalimantan Selatan itu cukup dikembangkan oleh pemerintah setempat ya. Pertama melalui visi misi Gubernur Kalimantan Selatan yang melalui Bapak Haji Sabirin Nur dan wakilnya Bapak Haji Muhyiddin. Dalam visi misi dituliskan bahwasannya pengembangan musik budaya daerah termasuk musik panting. Dan ini sudah dimasukkan dalam catatan untuk dimasukkan dalam warisan budaya tak benda dalam bentuk keseniannya. Dan akibat pandemi kemarin tertunda sehingga direncanakan tahun 2023 ini bisa masuk sebagai warisan budaya tak benda nanti. Dan beliau sangat getol untuk warisan-warisan budaya di Kalimantan Selatan yang akan ditempatkan sebagai warisan budaya tak benda tersebut. Semoga ya bisa ya di UNESCO berarti ya nanti dimasukin Atau nasional dulu ya, nasional, nasional baru internasional ya. baru internasional. Kita doakan Tapi bersama secara ya. internasional juga kita pernah diminta untuk tampil di Australia. Kebetulan salah satu pemusik pantingnya ini Pak At pernah ke Australia Hadir di sini ya. bersama dengan dengan yang maestro panting almarhum Pak Abdul Wahid Sarbaini dan beliau itu yang pertama kali mempopulerkan musik panting untuk Kalimantan Selatan dan pernah kita tampil di nasional tahun 85 dan menjadi penyaji 10 terbaik untuk tingkat nasional. Wow, luar biasa sekali tepuk tangannya ya. Itu masih aktif sampai sekarang beliau? Beliau udah almarhum, Udah almarhum. Ya? maestro yang... panting sudah pada almarhum, tapi sair-sair beliau sampai saat ini terus dilanjutkan hidup ya? di tengah anak-anak muda sekarang milenial. Luar biasa. Karena musik panting ini dengan pemerintah daerah melalui program sekolah kesenian seni budaya daerah itu diajarkan di sekolah-sekolah maupun melalui ekstrakurikuler. Jadi ekstrakurikuler sekolah itu dari tingkat SD sampai SMA ada musik panting dan lagu-lagu panting lainnya. Tuh, jadi intinya gini, tadi aku sempat notice adalah sampai di Australia. Ya, padahal di sini juga kalau kita bisa bilang di nasional sebetulnya kita masih butuh nggak sih Pak Nanang atau Pak Amar untuk informasi untuk anak-anak muda di luar Kalimantan Selatan? Seperti apa penyebarannya? Nah, seperti tadi upayanya seperti didaftarkan sebagai warisan budaya tak benda nasional gitu kan, upaya salah satunya untuk menasionalkan panting sendiri. Ya belum terlalu populer ya secara nasional ya. Semoga setelah acara ini TVRI ini kan semua ya nasional bahkan sampai dunia. Media pemersatu bangsa. Betul itu sekali. Dia, ya kan? Jadi semua orang akan tahu seperti apa kebudayaan dari Kalimantan Selatan ini. Harapannya seperti itu ya. Betul sekali. Ada mau ditambahkan? Iya, ada gak sih harapan untuk panting sendiri gitu? Untuk mungkin promosinya bisa sampai keluar Kalsel atau bisa selain tadi ya ingin didengarkan secara internasional gitu. Ada gak harapan-harapan ini sebagai musisi ataupun pemerintah? Ya, kalau dari pemerintah kita ada harapannya sangat besar sekali kalau musik panting ini bisa sampai go internasional. Ya. Kita selalu mengupayakan di Taman Budaya Kalimantan Selatan, pertunjukan musik panting, bahkan kemarin
mereka sudah membuat komposer untuk musik panting. Kemudian untuk tingkat YouTuber mungkin Pandas itu sudah coba musik panting dengan remixnya. Dan kemudian tingkat mahasiswa di Mesir, mahasiswa Kalsel itu juga pernah mengadakan musik panting juga di sana. Mereka pertunjukan di seni Mesir, kemudian tadi Australia. Dan kita kalau untuk di tingkat di nasional Jakarta tentunya di Anjungan Kalimantan Selatan juga sudah membuka untuk latihan musik panting juga. Kemudian kita kemarin barusan pertunjukan musik panting di Anjungan Kalimantan Selatan. Berarti rutin ya kalau di Anjungan Kalimantan Selatan rutin diadakan atau? Untuk latihan rutin, tapi kalau untuk kesenian karena ini pandemi dan renovasi Taman Mini tentunya kita terhambat di sana. Tapi selanjutnya nanti akan kita teruskan untuk selalu pagelaran musik panting ini dan tari-tariannya. Apalagi digital ya Tia ya. Sekarang tuh digital tuh luar biasa adalah kita tidak harus hadir di tempat itu, tapi bisa kita memberikan informasi ke semua orang. Kalau ada tambahan mungkin Mas Amar? Atau aku pengen tahu deh Pak Amar, antusiasme seperti apa sih sekarang dari anak-anak muda deh? Apakah mereka masih pengen gitu belajar? Atau collabs mungkin, collabs sama DJ Alan Walker mungkin. Waduh, tiba-tiba DWP. Tahu saya sih ada teman-teman di wilayah di Banjar sendiri ya. Mereka sekarang ini lagi mengembangkan memasukkan panting itu ke dalam berbagai bentuk genre musik ya. Ikut seperti riset untuk panting jadi keroncong, terus kemudian reggae gitu kan. Nah, upaya itu untuk yang melebur dengan zaman sih sebenarnya itu. Berarti bisa nanti coba petikan-petikan tiba-tiba ada ting 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 Yoman, ada gitunya berarti ya kalau ada reggae ya. Benar, tiba-tiba biasanya ukulele di pinggir pantai ada panting gitu. Keren kan? Seru banget ya. Kita sudah mulai melihat nih adanya persamaan antara dua alat musik ini ya. Betul sekali. Jadi kalau memang tadi di awal juga disebutkan juga bahwa sebenarnya alat musiknya ya mirip mungkin ya. Mungkin kalau mereka bertukar ini juga bisa harusnya disebut ya. panting karena orang Banjar menyebut memetik itu namanya bahasa daerahnya adalah panting. Panting artinya petik? Iya. Dan senarnya itu namanya panting juga, senarnya. Senar itu namanya panting. Jadi seperti itu asal muasalnya. Baiklah, terima kasih banyak terima kasih ya Bapak-Bapak ya untuk waktunya. Karena Karena keterbatasan waktu kami sebenarnya pengen bahas lebih banyak lagi loh, terutama kolaborasi-kolaborasi tadi ya. Tapi kita cukupkan sampai segmen di sini dulu. Nanti kita akan lihat kolaborasi ya Tia antara tim saya nih Kalimantan Selatan sama tim Kepulauan Riau ya. Selain satu ini tetap bersama kami di Bunga Katulistiwa, Ragam Seni dan Budaya Indonesia. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Bunga Katulistiwa, Ragam Seni dan Budaya Indonesia. Itu dia. Nah, biasanya ada musiknya sih, Iya biasanya ya. Ditungguin padahal. Iya. Ya udah, kita di segmen ini Atia, sebelum nanti kita menyaksikan kolaborasi antara kedua daerah ini, kita mungkin ingin ngobrol dulu sama perwakilan ya dari penarinya. Kita, boleh diinformasikan ini atribut yang digunakan apa aja? Mas Boy dulu silakan. Silakan. Terima kasih. Sama-sama. Dan saya membawakan kali ini dari Kalimantan Selatan. Ya, ini yang saya pakai ini adalah namanya laung atau topi ya, atau kalau bahasa ini kan laung tajak siak namanya. Dan ini jas tutup kebuka, dan ini bercorak sisik terenggiling atau kadang sisik ikan bisa juga seperti itu. Dan ini baju lapisan dalam biasa, dulu biasa dari kemeja juga bisa, dan ini bercorak air guci ya. Dan ini juga nih tapi sabuk biasa, ikat pinggang, ini bercorak lipan atau kadang-kadang berbentuk naga bisa juga. Seperti itu bercorak arguci, ini namanya arguci ya. Payet, kalau orang yang Indonesia bilang kan payet ya. Ini air guci namanya. Dan ini tetap selawar atau celana yang saya pakai. Dan untuk perempuannya,
dari atas kepala menggunakan sanggul malang atau sanggul 8 kalau orang Indonesia bilang. Ini mahkota naga berebut kumala. Jadi ini ada bentuk naga di sini dan memperebutkan permata di sini seperti itu. Oke. Ya, ini kembang melati karang jagung. Kalau orang Jakarta bilang bunga sisir. Bunga Kembang sisir. melati sisir. Ya, oke. Ini bogam dari belakang, bogam juntai dengan ada melati dan mawar dari belakang. Coba, nah ini bogam namanya. Ini kembang juntai melati. Oke. Ya. Lanjut. Dan ini yang dipakai ini adalah kida-kida. Kida-kida. Atau kalau orang bilang di sini teratai ya. Kida-kida, ini kalung cekak untuk memperindah hiasan pada leher. Ini baju kurung sisik lengan pendek. Nah, ini bercorak sisik terenggiling juga atau sisik ikan. Pending atau ikat pinggang. Galang samban atau gelang. Biasa nih tapi air guci. Tapi untuk perempuannya panjang. Kalau cewek kan pasti di atas lutut atau sedongkol. Tapi sama ya Sama itu ya? coraknya. Oke, coraknya sama Jadi ya. berpasangan. Itu chemistry-nya di situ. Jadi Matching harus berpasangan. ya, matching. Iya dong. Matching. Kayak gitu. Itu aja sih. Udah itu aja. penjelasan dari saya. Oke. Oke. Berarti sekarang dari Kepulauan Riau. Oh Silakan. iya, sedikit ada Oh, tambahan. silakan. Boleh, Boleh. Karena untuk kebutuhan biasanya sebenarnya ini adalah baju semi baju adat. Tapi ini karena untuk kebutuhan untuk promosi, jadi biar saya sekalian untuk baju tari dan baju adat saya pakai. Sebenarnya biasanya untuk dipakai untuk baju adat pengantin seperti itu. Oh, sedikit Kayak gitu. dimodifikasi Dimodifikasi ya. aja. Bukan ya. Untuk biar kebutuhan lebih aja cerah seperti itu. Ya, Oke, kita silakan, ke Pri sekarang ya, Kepulauan Riau. Silakan ada Bang Odi di sini. Terima kasih. Iya, boleh dijelaskan sudah Oke, nyala itu. Terima kasih. Saya sini mau menjelaskan yaitu saya memakai baju namanya ini tanja. Tanja. Terus ini baju teluk belanga tapi ini pecah belah tengah. Oh, teluk Iya. belanga yang pecah belah tengah. Ini songket. Oke, Dan ini songket. sama aja namanya pending atau ikat pinggang. Pending sama ya, kayak Ya, situ sama, juga pending. Sama aja. Dan untuk yang perempuannya ini saya mau menjelaskan ini namanya adalah sunting. Sunting Iya, ya. sunting. Terus ini namanya jurai. Jurai. Oke, Jurai. sampingnya Ini itu namanya andam. jurai. Andam. Ya. Ini namanya sebai. Mm-mm. Sebai ini pun sama aja ikat pinggang juga. Ikat pinggang. Namanya pending sih kalau dibilang ikat pinggang. Iya, pending Terus juga. yang ini teratai. Ada teratainya juga ini ya. namanya teratai juga. Ini bros hanya untuk pemanis aja sih. Oh, pemanis aja. Sebenarnya baju ini juga kain songket. Songket juga. Ya ini karena mau di sini bajunya memakai kebaya. Kebaya. Sebenarnya ini baju udah kreasi sebenarnya. Sudah tarian kreasi ini. juga ya. Untuk Udah ini berarti baju dimodifikasi tarian untuk, ya? Ya untuk kebutuhan Menari. ya penari Oke. biasanya gitu. Itu aja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Terima kasih Bang Odi. Iya, sama-sama. Dan untuk episode kali ini pemirsa seru banget karena kita melihat adanya benang merah antara dua alat musik petik ya dari kedua daerah ini. Yang pertama adalah adanya proses akulturasi ya dari Arab dan juga Melayu. Jadi bunyinya tuh ting ding 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 ding. Iya, ya ke kan? timur tengahan Betul, suaranya. ya kan walaupun cara bermainnya, memainkannya berbeda, walaupun sama-sama dipetik tapi berbeda tadi ya. Betul, tekniknya dan suara outputnya juga berbeda sebetulnya. Betul, walaupun ya. juga bentuknya mirip, cuma kepalanya tetap berbeda ya bentuk kepalanya. Betul sekali. Nah Keren kalau begitu sekali. untuk hari ini cukup sekian ya Tia ya. Kami Iya. berharap pemirsa TVRI di mana Anda berada, kami berharap supaya apa yang kami sajikan hari ini bisa memberikan tambahan informasi untuk Anda semua. Karena sekali lagi ragam seni budaya Indonesia itu sangat banyak sekali jumlahnya dan sangat menarik untuk kita pelajari lebih jauh lagi. Untuk hari ini Betul. cukup sekian, kami dari studio TVRI pamit. Saya Rezara. Saya Tiani Nita, sampai ketemu di Bunga Khatulistiwa, Ragam Seni dan Budaya Indonesia. Dan inilah kolaborasi Kalimantan Selatan dan juga Kepulauan Riau. Sabujuran yang hendak ku sampaikan, hati ini karindang lawan dia. Ambut kaya pacaran
Dari Kepulauan Riau ada alat musik gambus yang merupakan akulturasi alat musik Arab. Sementara dari Tapin, Kalimantan Selatan ada panting yang berukuran lebih kecil dari gambus. Gambus dan panting merupakan alat musik dawai atau senar yang menghasilkan suara dengan cara memetik dan menggetarkan si dawai. Bentuk keduanya menyerupai gitar, dibuat dari kayu dan menggunakan tangga nada diatonik, di mana terdapat pula kandungan nada miktonik khas Timur Tengah. Menurut skema klasifikasi, alat musik hornbow steel sah yang digunakan pada organologi, alat musik ini disebut kordofon. Gambus dan panting sama-sama mendapat pengaruh Melayu dan Arab, sering digunakan sebagai alat musik untuk mengiringi tari zapin. Seperti yang tersaji dalam kolaborasi ini, meski gambus dan panting memiliki nada khas masing-masing, namun ketika digabung dalam satu panggung, keduanya tetap terdengar harmoni dan selaras.